Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Anifah dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai interaksi desa dan kota. Yang pertama yaitu pengertian desa. Desa merupakan sebuah pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencarian dengan bertani atau bercocok tanam. Sedangkan menurut Bintarto, desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Unsur-unsur desa ada tiga. Yang pertama penduduk, tata kehidupan, wilayah atau daerah. Ciri-ciri desa yang pertama yaitu homogen, tergantung pada alam, corak kehidupan agraris, hubungan kekerabatan kuat, jumlah penduduk relatif kecil. Klasifikasi desa. Yang pertama berdasarkan mata pencarian yaitu desa agraris, desa industri, dan desa nelayan. Desa agraris mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Desa industri mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang industri. Dan desa nelayan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan perkembangannya, desa ada tiga yaitu desa swadaya, swakarya, dan desa swasembada. Nah, berikut adalah gambar dari desa nelayan, kemudian desa agraris, dan yang gambar dua paling bawah itu adalah gambar desa industri, di mana masyarakatnya bekerja di bidang industri. Berikut adalah perbedaan dari desa swadaya, swakarya, dan desa swasembada. Desa swadaya masih tergantung pada alam, penduduknya jarang, terikat oleh adat istiadat, lembaga sosial masih bersifat sederhana, dan pendidikan masih rendah. Desa swakarya, mata pencariannya beragam, sudah mulai adanya interaksi dengan daerah lain, adanya perubahan terhadap adat istiadat, lembaga pemerintahan mulai berfungsi, dan sudah mulai menggunakan teknologi. Desa swasembada berlokasi di ibu kota kecamatan, penduduknya padat, tidak terikat adat istiadat, memiliki fasilitas yang memadai, dan teknologi modern sudah digunakan. Pola persebaran desa. Pola persebaran desa dipengaruhi oleh letak desa, keadaan iklim, kesuburan tanah, tata air, keadaan ekonomi, dan keadaan budaya. Nah, pola persebaran desa itu ada tiga. Yang pertama pola memanjang atau linier, yang kedua pola memesat, dan yang ketiga pola menyebar. Pola memanjang atau linier ada tiga, yaitu pola memanjang mengikuti jalan, pola memanjang mengikuti aliran air sungai, dan yang ketiga pola memanjang mengikuti garis pantai. Pola pemukiman menyebar. Pola pemukiman desa menyebar biasanya terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang beralif kasar. Pemukiman penduduk membentuk kelompok unit-unit kecil dan menyebar. Pola pemukiman memesat, yaitu pola desa memesat merupakan bentuk desa yang memiliki kenampakan yang cenderung memesat atau bertemu pada satu titik. Faktor yang mempengaruhi pola keruangan cenderung memesat tersebut diantaranya yaitu ketersediaan sumber air dan kondisi tanah yang relatif subur. Pengertian kota. Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Sedangkan menurut Bintarto, kota merupakan sistem jaringan kehidupan yang ditandai kepadatan penduduk tinggi, sosial ekonomi yang heterogen, dan coraknya materialistis. Ciri-ciri kota. Yang pertama, lapangan kerja beragam, heterogen, pandangan hidup masyarakat bersifat rasional, individualistik,
dan jumlah penduduknya padat. Klasifikasi kota yang pertama berdasarkan jumlah penduduknya, yaitu ada kota kecamatan, kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolis, dan kota megapolis. Klasifikasi kota berdasarkan pengembangannya ada 6, yaitu kota eupolis, polis, metropolis, megapolis, trianopolis, dan nekropolis. Kota eupolis merupakan perkampungan yang makin maju meskipun masih mirip pedesaan. Polis merupakan pasar dan beberapa kegiatan industri atau kota kecil. Metropolis yaitu kota yang sudah mulai bertambah besar, contohnya Surabaya. Megapolis, wilayah perkotaan yang memiliki ukuran yang sangat besar. Maka megapolis ini juga disebut dengan kota maha besar. Biasanya terdiri dari beberapa kota metropolis yang menjadi satu sehingga membentuk jalur perkotaan. Trianopolis yaitu kota yang kehidupannya sudah dipenuhi oleh berbagai permasalahan sosial, seperti kesenjangan ekonomi, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas. Nekropolis yaitu suatu kota yang sedang menuju kehancuran. Struktur ruang kota. Teori konsentris merupakan teori yang mengacu pada tempat pemusatan penduduk sebagai pusat kegiatan atau central business district, yang kemudian berkembang sedikit ke arah luar seolah-olah pusat kegiatan tersebut dikelilingi oleh zona yang berbentuk lingkaran. Yang pertama yaitu daerah pusat kegiatan atau central business district. Zona kedua merupakan zona perdagangan beralih ke pemukiman. Zona 3 merupakan pemukiman kelas pekerja atau buruh. Zona keempat merupakan pemukiman kelas menengah. Dan zona kelima merupakan zona penglaju atau zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Teori sektor. Teori sektoral dikemukakan oleh Hammershøi bahwa unit kegiatan di perkotaan membentuk sektor-sektor yang sifatnya lebih bebas. Menurut teori ini, struktur ruang kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentrik. Zona 1 merupakan pusat kegiatan, zona 2 daerah produksi manufaktur, zona 3 pemukiman kelas rendah, zona 4 pemukiman kelas menengah, dan zona 5 pemukiman kelas atas. Interaksi wilayah merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, ataupun permasalahan baru. Nah, bentuk arus pergerakannya yaitu berupa mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk, komunikasi, dan transportasi. Faktor terjadinya interaksi desa kota menurut Edward Pullman. Yang pertama yaitu adanya wilayah yang saling melengkapi. Nah, dikarenakan adanya ketersediaan dan persebaran sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tidak merata di semua tempat. Ada kalanya satu tempat melimpah dengan sumber daya alam dan sebaliknya ada suatu tempat yang minim dengan sumber daya alam. Nah, dengan adanya hal tersebut menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah. Yang kedua yaitu munculnya kesempatan untuk berintervensi. Faktor yang ketiga yaitu kemudahan pemindahan dalam ruang. Pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu tempat akan memilih tempat-tempat yang memiliki berbagai kemudahan dalam pemenuhannya. Salah satu faktor pertimbangannya adalah jarak, biaya pengangkutan, atau waktu. Semakin dekat jarak tempuh antar wilayah tersebut hingga memudahkannya untuk berinteraksi. Semakin dekat akan memperkuat interaksi dua wilayah. Desa berfungsi sebagai hinterland kota. Yang pertama, sebagai penghasil bahan baku, sebagai penghasil bahan pangan, sebagai mitra pembangun wilayah kota, sebagai pemasok tenaga kerja produktif, pusat industri kecil, dan sebagai mitra pembangun wilayah kota. Bentuk interaksi desa kota. Yang pertama, kota sebagai pemasok bahan jadi,
Kota sebagai penyedia lapangan kerja, adanya fasilitas umum di kota seperti rumah sakit dan sekolah yang menyebabkan terjadinya interaksi antara desa dan kota. Penggunaan fasilitas transportasi sehingga desa dan kota bisa terhubung. Penyebaran informasi dan komunikasi melalui media elektronik sehingga timbul interaksi desa dan kota. Zona interaksi desa-kota menurut Bintarto yang pertama yaitu inti kota atau kota, subdaerah perkotaan, jalur tepi subdaerah perkotaan, jalur tepi daerah perkotaan paling luar, jalur batas desa kota, dan pedesaan. Dampak interaksi desa kota bagi desa yang pertama, dampak positif yaitu pendidikan penduduk meningkat. Itu banyak penduduk desa yang melakukan mobilitas ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Informasi dan komunikasi dapat mudah diterima oleh masyarakat. Meningkatnya produktivitas penduduk desa dengan teknologi tepat guna. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dengan meratanya pembangunan. Sedangkan dampak negatif yaitu modernisasi kota telah melunturkan orientasi petani yang menjadi pokok kehidupan mereka. Siaran televisi yang bisa ditangkap di pelosok desa bisa meningkatkan konsumerisme dan kriminalitas. Pengurangan tenaga produktif bidang pertanian di desa karena banyak tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di kota. Perubahan tata guna lahan di perdesaan akibat perluasan wilayah kota. Dampak interaksi desa kota bagi kota yang pertama, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. Jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota. Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga pelosok desa, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Peluang besar untuk melakukan wirausaha. Dampak negatif dari adanya interaksi desa kota yaitu penduduk desa yang tidak memiliki keahlian akan menimbulkan permasalahan. Penduduk yang berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup. Nilai lahan di perkotaan yang mahal memaksa warga menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak untuk pemukiman, sehingga biasanya terdapat pemukiman di bantaran sungai. Terjadinya degradasi kualitas lingkungan, meningkatnya jumlah penduduk kota yang pesat mendorong pembangunan rumah-rumah di wilayah kota. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi interaksi desa kota. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.